Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulik Andraini dari SD Negeri 1 Sigong. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan orientasi P3K tentang pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Isu yang saya angkat yaitu meningkatkan soft skill dan hard skill di SD Negeri 1 Sigong. Selanjutnya yaitu latar belakang orientasi P3K. Aparatur Sipil Negara atau ASN menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Perpindahan status dan ASN menjadi ASN khususnya P3K memerlukan pengenalan dan adaptasi yang tidak mudah. Terlebih lingkungan kerja ASN atau P3K akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan orientasi guna memberikan bekal para P3K dengan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan etika yang harus dimiliki dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN. Pendidikan di tingkat sekolah dasar tidak hanya berfokus pada penguasaan materi akademik semata. Pengembangan soft skill dan hard skill secara seimbang menjadi kunci dalam membentuk generasi muda yang cerdas, mandiri, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Soft skill adalah kemampuan yang lebih berkaitan dengan kepribadian dan cara kita berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Sedangkan hard skill adalah kemampuan yang lebih spesifik dan dapat diukur seperti kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, termasuk kemampuan IT. Soft skill seperti komunikasi, kerjasama, empati, dan kreativitas membantu siswa berinteraksi dengan lingkungan sosial secara efektif. Sementara itu, hard skill seperti membaca, menulis, berhitung, dan kemampuan IT menjadi fondasi yang kuat yang harus dimiliki oleh siswa di era digital saat ini. Maksud dan tujuan. Berdasarkan latar belakang, maksud dari kegiatan orientasi P3K ini yaitu sebagai upaya pemerintah dalam memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan serta nilai dan etika yang harus dimiliki oleh P3K dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ASN yang profesional dan berkarakter. Sedangkan tujuannya yaitu yang pertama, memahami fungsi dan tugas ASN. Yang kedua, memahami nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian waktu dan tempat. Kegiatan orientasi P3K ini dilaksanakan dari tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan 25 November 2024. Orientasi ini dilaksanakan secara daring dan luring. Tempat pelaksanaannya yaitu di unit kerja masing-masing peserta orientasi yang dilakukan secara daring melalui aplikasi Google Meet dan aplikasi eBangkom yang diakses pada laman ebangkom.cirebonkab.go.id. Sedangkan pelaksanaan secara luring bertempat di KLHK yang ada di Majalengka, Jawa Barat. Selanjutnya yaitu SOTK Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Pemimpin tertinggi diduduki oleh Bupati, kemudian Wakil Bupati, lalu jabatan di bawahnya bertanggung jawab kepada Bupati. Selanjutnya adalah manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Manajemen kepegawaian sesuai ketentuan pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, manajemen P3K terdiri dari 1. Penetapan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Penilaian kinerja, 4. Penggajian dan tunjangan, 5. Pengembangan kompetensi, 6. Pemberian penghargaan, 7. Disiplin, 8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja, 9. Perlindungan. Penilaian kinerja P3K. Yang pertama, penilaian kinerja P3K dilakukan dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Kedua, hasil penilaian kinerja P3K dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Kemudian yang ketiga, P3K yang dinilai tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati akan diberhentikan dari P3K. Visi dan misi Kabupaten Cirebon.
Visi Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon yang pertama, mewujudkan masyarakat di Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Kedua, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Tiga, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Empat, meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Dan yang kelima, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Kelima, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Visi, misi, dan tujuan SD Negeri 1 Sigong. Visi, membangun generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter mulia, inovatif, dan berprestasi. Misinya yaitu, yang pertama, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar. Kedua, menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan yang menerapkan ajaran agama saat berinteraksi di sekolah. Tiga, membangun kondisi interaksi di sekolah yang berorientasi dalam kebinekaan, mencintai budaya lokal, dan menjunjung nilai gotong royong. Keempat, mengembangkan kemandirian dan berupaya bernalar kritis dan kreatif dengan tetap memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. 5. Melaksanakan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Tujuan SD Negeri 1 Sigong. 1. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. 2. Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. 3. Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya. Selanjutnya yaitu SOTK SDN 1 Sigong. SD Negeri 1 Sigong adalah salah satu sekolah dasar negeri yang beralamat di Jalan Pelita nomor 101 Desa Sigong, Kecamatan Lembah Abang, Kabupaten Cirebon. Pada tahun 2024, SD Negeri 1 Sigong mengalami merger atau proses penggabungan dengan SD Negeri 2 Sigong. Oleh karena itu, terdapat penambahan jumlah baik guru, siswa, maupun rombongan belajar. Tupoksi P3K Guru. Pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2019 bahwa guru wajib melaksanakan beban kerja mencakup kegiatan pokok antara lain 1. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan 2. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan 3. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan 4. Membimbing dan melatih peserta didik 5. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Selanjutnya yaitu rencana aksi perubahan. Berikut ini merupakan matriks yang berisi nama kegiatan, tujuan, indikator pencapaian, dan waktu perolehan. Yang pertama yaitu nama kegiatannya kelas literasi. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Adapun indikator pencapaiannya yaitu 100% siswa kelas rendah memiliki kemampuan literasi dasar. Kemudian hasil kemampuan literasi pada rapor pendidikan berada pada capaian baik atau tinggi. Waktu perolehannya yaitu dari tahun 2024 sampai 2029. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu program Zero Waste.
Tujuannya untuk meminimalkan jumlah sampah plastik di lingkungan sekolah. Adapun indikator pencapaiannya, 100% siswa membawa tempat makan dan minum sendiri dari rumah dan menggunakannya ketika jajan. Tahun perolehannya yaitu 2024 sampai 2029. Kegiatan yang ketiga yaitu lingkungan anti-bullying. Tujuannya untuk menciptakan suasana yang nyaman, tentram, dan rukun. Indikator pencapaiannya yaitu menurunnya frekuensi kejadian bullying di lingkungan sekolah. Waktu perolehannya yaitu tahun 2024 sampai 2029. Lalu kegiatan yang keempat yaitu program anti gaptek. Program anti gaptek ini ditujukan kepada siswa dan guru. Untuk siswa tujuannya mengenalkan dan melatih kemampuan IT. Sedangkan untuk guru tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan dasar guru dalam memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Indikator pencapaiannya, 100% siswa memiliki kemampuan dasar IT, seperti mampu mengoperasikan komputer, mampu menggunakan sistem operasi, dan mampu menggunakan aplikasi seperti Chrome, Microsoft Word, dan lain-lain. Kemudian, untuk gurunya yaitu 100% guru memiliki kemampuan dasar dalam mengoperasikan laptop atau perangkat teknologi lainnya. Dan 100% guru mampu membuat bahan ajar menggunakan aplikasi belajar online seperti Canva dan lain-lain. Waktu perolehannya yaitu dari tahun 2024 sampai 2029. Penutup. Kegiatan orientasi ini merupakan langkah awal dalam perjalanan karir sebagai P3K. Maka dari itu, kegiatan orientasi P3K ini sangat penting bagi P3K. Dari orientasi ini diharapkan peserta dapat mengenal tugas dan fungsi sebagai ASN, serta memiliki nilai-nilai dasar ASN dan etika profesi. Semoga pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan ini dapat memberikan bekal yang bermanfaat bagi seluruh peserta dalam melaksanakan tugas sebagai ASN. Saya berharap seluruh peserta dapat memberikan kontribusi yang positif bagi instansi serta dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di unit kerja masing-masing dengan rencana-rencana inovatifnya. Dan ke depan diharapkan seluruh peserta dapat terus meningkatkan kompetensi diri melalui berbagai kegiatan pengembangan diri. Kami juga berharap adanya tindak lanjut yang berkelanjutan dari kegiatan ini, baik dalam bentuk pelatihan lanjutan maupun pembinaan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.